hidup berbangsa dan bernegara ini tidak cukup dengan menggunakan undang-undang. Betul. Tidak cukup dengan menggunakan aturan legal formal. Tapi pantas enggak sih? Patut enggak sih? Dan pantas itu adalah norma tertinggi. Pantas nggak kalau menurut Gus hari ini? Nggak pantas lah. Nggak pantas ya? Ya nggak pantas, nggak patut. Pak Surya ingin memperbaiki keadaan dengan misi perubahan, sementara Jokowi hanya melanjutkan proyek dirinya. Kan berarti ada perbedaan. Ya sudah nggak lagi lah, kan kita sudah harga mati Anies. Apa Anies berarti? harga mati ya. Karena Anies mati, Muhaimin kan sudah pasangan, nggak mungkin diubah. Yakin nih. Apa kata dunia kalau mau ubah? Ketemu lagi di Lanturan. Lanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Amin. Kali ini aminnya spesial, nggak panjang dan keras karena tamu kita juga spesial, yaitu Gus Coy. Nama lengkapnya Effendi Khairi, tapi saya lebih suka manggilnya Gus Coy dari zaman masih di PKB ya Gus. Sebentar. Jadi itu kenapa alasannya hari ini bajunya matching banget? Iya, putih-putih saya juga nggak tahu. Tapi tolong saya ingin disclaimer dulu ya. Meskipun Gus Coy putih, ini saya putih, ini kebetulan jadi nggak janjian gitu ya. Oh, kirain abis ini mau daftar. Berusaha. Oh, berusaha. Supaya hatinya juga putih. Oh, hatinya Ya, putih. amin, amin lagi. Ya, nggak Kan udah tahu. disclaimer, Mas Yogi disclaimernya kemana? Mas Yogi katanya sih tes kesehatan. Grogol. Gawat. Abur Mas, abur. Tapi emang sekarang lagi zaman ya, kan Ya, udah ya. siapin ini, udah siapin itu, katanya udah pasti tanggal segini. Tapi saya boleh nggak sih aku nanya duluan? Boleh, Mumpung boleh, ada Gus di sini, boleh ya Gus boleh. ya? Kita kan semua pengen tahu nih gitu kan. Anak-anak muda nih semua pada penasaran. Ini bener nggak sih? Karena lagi zaman nih, pacarannya sama siapa, kepelaminannya sama siapa gitu kan. Ini sampai Pengalaman berdua nih Gus. pengalaman pribadi, Curcol ngeghosting dikit, ya. orang. Ini bener sampai bener daftar nih, jadi nih tanggal Insya 19 Allah. nih Gus. Insya Allah pasangan Anies Muhaimin, insya Allah pasti. Insya Allah pasti. Lebih terbuka, lebih transparan, lebih teduh. Tidak main drama aneh-aneh, ya kan? Emang ada yang drama Dan Gus? sudah diumumkan, sudah pokoknya terbuka, transparan. Karena ini semua harus diketahui publik. Publik harus menyaksikan secara langsung, bisa menilai secara langsung. Nah, tidak pakai drama-drama. Nggak ada. Kayak siapa Insya gitu Allah Gus? persis tanggal 7, bahkan mungkin mulai jam 6 sudah. Jam 7. Jam 7. Setelah sholat subuh, sebagian sudah berbondong-bondong di depan KPU. Oh, jadi nanti akan mengantar sampai KPU sampai daftar. iya. Supaya yang ngantar bener 2 itu yang daftar ya? Insya Allah ya, semoga selamat. Pakai kultum dulu Gus. Ya, Pakai kultum dulu. ya pagi pasti berdoa. Jadi malam tahajud, sebelum sholat subuh harus sholat 2 rakaat. Qobliyah subuh, ya kan? Ya, Sholat subuh, Sholat setelah itu fajar. zikir. Sholat fajar ya, sholat fajar, sholat subuh. Nah itu memang kekuatan orang beriman, ya. Dan itu yang dimiliki oleh pasangan Amin. Kekuatan langit. Kekuatan langit, dukungan kan dari pusat. Ya. Jadi kalau kita tanya pasangan ini tuh ada 2. Jadi alat ukurnya dari mana nih Apa katanya? aja? Yaitu kekuatan langit atau kekuatan bumi katanya. Dua-duanya tidak berharap kekuatan langit kemudian membumi. Berarti kalau dengan kekuatan langit dan kekuatan bumi tidak akan ada apapun yang bisa memisahkan antara mereka berdua Iya, gitu ada ya? yang bisa memisahkan. Kalau sudah menyatu kekuatan langit dan bumi, ini akan menjadi kekuatan dahsyat. Wush, jadi ini fix berarti nih ya? Insya Allah, amin. Nggak akan ada kejutan di akhir-akhir gitu ya? Iya, jadi sekarang kan Ini tanggal berapa sih? 17 Sekarang ya? tanggal 17. Masih ada 2 hari lagi lah nih. Kok kenapa sih? Kok pesimistis gitu sih? Bukan pesimistis, masih ada 2 hari lagi. Parah banget Gus pesimistis gitu. Sampai ke pendaftaran, saya bilang apa optimis. Parah banget. Kenapa sih emang yang denger-denger apa sih? Kok sampai ada Saya nggak dengar kekhawatiran apa-apa, gitu, Gus? justru saya ngundang Gus Coy karena mau tanya sama Gus Coy. modal kita adalah keimanan. Iman itu berarti keyakinan. Yakin. Jadi pasangan ini sudah diyakini akan oke semuanya, maka kita tidak takut ada
gangguan, ada hambatan, ada apa namanya Panggilan. Ada kita ketemuan. sudah nggak takut semua itu sudah. Kita yakin ya kita yakini kita apa namanya kita tampilkan ini adalah pilihan terbaik, cocok untuk Indonesia hari ini dan masa depan, cocok untuk membawa satu visi besar perubahan. Makanya sudah ada gangguan kiri kanan kita tidak pedulikan itu. Emang ada Gus? Nah, Ada gangguan pokoknya itu? kita jalan. Ada gangguan itu Gus? Saya kira publik sudah tahu semua. Gitu nggak, aku belum tahu Gus. Enggak, Apa nggak ceritain? tahu. Pura-pura nggak tahu aja. Aku belum tahu Gus. Apa tuh Gus gangguannya? Ya macam-macam lah. Misal. Ya, Misalnya apa? ya macam-macam kan sudah tahu gangguannya. Belum, makanya saya Yang mana? bertanya ini. Ada gangguan politik, gangguan ekonomi, gangguan hukum, mungkin ada gangguan yang lain-lain yang tidak kelihatan. Gangguan Biasa, tapi itu kita anggap biasa. Yang penting kita sudah yakin ijtihad kita ini terbaik menurut kita, menurut 3 partai ini, koalisi perubahan ini, ya sudah jalan. Bismillah. Kalau ada gangguan berarti kan ada pelaku yang mengganggu. Ya pastilah. Siapa itu Gus? Cuma kita kan nggak bisa nyebut. Ciri-cirinya aja. Dan Gus. nggak boleh dong nyebut, iya, juga nggak nggak boleh, nggak boleh. Inisialnya Gus? Dan nggak boleh juga inisial. Oh nggak boleh. Nama lain deh, alias. Begini ini alias. sudah nggak bisa lagi dijelaskan, Nggak bisa. tapi bisa dirasakan, Iya. ya. Bisa dimaklumi, gitu ya. Ini adalah suatu kekuatan yang besar Bukan. gitu. Dia yang tidak boleh disebutkan namanya lagi. Dia yang tidak boleh ya, Disebutkan ya. namanya. Disebutkan. Dan Ibu itu Mas dalam Nadine sebuah ya. pertarungan pasti adalah orang-orang seperti Artinya tadi gangguan politik, gangguan ekonomi, Panggilan gangguan tadi. hukum. itu. Apakah Gus Coy misalnya atau Nasdem juga melihat kasus hukum yang dialami oleh SYL ini bagian dari itu? Kita tidak menuduh, tapi kita merasakan, ya kan? Kita merasakan. Tapi kita juga harus terbuka kepada publik. Mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari partai kami, termasuk dari Nasdem. Mungkin ada dari anggota dari partai lain, begitu kan? Kita minta maaf aja kepada publik. Kalau tidak ada kesalahan secara alat bukti juga nggak mungkin ditangkap, nggak mungkin diproses secara hukum. Itu pasti ada juga. Oke. Artinya ada ya. Jadi kita juga kesalahan harus tetap terbuka. diakui gitu ya. Harus tetap Fair ya? diakui, fair. Kita juga sedih. Kenapa di saat-saat kita berjuang untuk meyakinkan kepada publik bahwa kita ini betul-betul ikhlas, murni, mau memperbaiki bangsa ini dengan sesungguhnya, ya kan? Tapi ada oknum-oknum partai yang melakukan kesalahan, mungkin dia lagi khilaf, mungkin dia lagi kurang banyak berdoa sehingga setannya itu mempengaruhi dirinya. Maaf Gus, ya aku kan? ke distract. Soalnya biasanya kalau ada yang batuk-batuk gitu tuh ada Ini kayak bagian dari gangguan. kode-kode Bagian dari gangguan. Bagus kalau itu bahasa beneran. Kita gini, emang ini ada orang pihak-pihak lain, pihak yang lain. Ya nggak. Tapi ini artinya memang diakui. Tapi yang disayangkan tuh apa? Timingnya kah? Atau karena niatannya kah? Apa? Atau ya pertanyaan sederhana gini deh. Kalau katakanlah kasus ini udah terjadi, kenapa baru sekarang dibuka? Iya, ya itu kita nggak bisa jawab. Itu terserah mereka aja, ya kan. Cuma setiap orang pasti, apalagi kita ya yang ada di sini. Kenapa kok baru sekarang? Kenapa nggak? Atau ditunda, ya kan? Atau dulu sudah sekalian aja, kan begitu kan? Tapi baiklah, ini semua sudah terjadi. Sudah terjadi, dan bagi Nasdem tidak perlu mengkambing hitamkan siapa. Kader yang salah sudah kita mohonkan maaf, dan jangan sampai setelah ini ada kader-kader yang melakukan hal yang sama. Mungkin dia lagi khilaf, ya, dia sembrono, ya kan? Setanan numpuk, setan kiri kanan itu dalam bentuk manusia, dalam bentuk macam-macam, ya kan? Yang kemudian membuat imannya menjadi menipis. Kan iman itu naik dan turun. Nah pada saat itu Sama dalam kayak, komunis, iya. ya kan, yazid wa yanqus. Jadi kadang naik, kadang Ya, turun. Sama kayak elektabilitas. KL. Sama ada elektabilitas partai atau cawapres, capres ini kan. Ya kadang naik, kadang turun. Ya udah kita maklumi.
Kita mohon maaf begitu saya kira kepada publik dan kita harus jujur lah. Dan berharap setelah ini tidak ada lagi. Kita sedih sekali bagaimana kepercayaan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh itu tidak berharap apa-apa kecuali partainya ini besar. Kader-kadernya membesarkan partai. Kemudian dia dengan partainya ngurus bangsa yang benar. Orang-orang yang dikasih percayaan jadi menteri, jadi DPR, calonkan DPR, ngurus negara dengan benar. Itu Surya Paloh, dia nggak berharap apa-apa. Pengorbanannya luar biasa. Kita tahu persis. Nggak berharap menang di Pilpres, Gus. Loh iya kali itu iya otomatis enggak Iya. untuk pribadinya. Oh iya. Iya. Yang lain-lain kan kelihatan Partai. kalau kepentingan pribadinya itu. Nah, ketika ada oknum partai yang melakukan kesalahan seperti ini, kita ini sedih. Karena jutaan kader yang lain sedang berjuang bagaimana partainya ini menang. Bagaimana capresnya ini menang. Ternyata dinodai oleh oknum kader partainya. Nah itu kan sedih semua. Pak Surya sedih, kita sedih, semuanya sedih. Tapi sekaligus kita... Tapi mungkin ada yang gembira juga, Gus. Mungkin ada yang gembira juga. Ya saya nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi kita minta maaf udah publik, sekaligus berharap, berdoa, jangan sampai ada kader Nasdem yang akan datang seperti ini. Jangan sampai itu karena, Gus, jangan sampai itu kan biasanya karena memang yakin tidak ada, tapi karena ada gangguan atau khawatir akan diada-adakan, Gus. Nah itu kan harapan. Jadi memang harus begitu. Jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena Pak Surya di mana-mana setiap pidato pasti berharap kadernya ini serius ngurus rakyat, ngurus partai, ngurus negara bagi yang dapat kepercayaan jadi menteri dan seterusnya. Ya, jangan main-main, jangan rakus. Di kasus Pak SJL ini kan KPK sempat ngomong bahwa ada aliran dana dari hasil korupsi itu yang mengalir ke Partai Nasdem. Itu benar? Saya tidak yakin meskipun saya tidak dapat infonya. Karena di Nasdem itu uang fraksi saja tidak ada ke partai, kecuali ke fraksinya. Kemudian seluruh urusan gedung partai atau kantor partai itu semuanya ya masih Pak Surya, kira-kira begitu ya. Kalau ada duit negara yang sah yaitu APBN itu apa namanya, uang yang kader, uang ya kaderisasi sumbangan, iya, yang satu suara sekian ribu itu kan undang-undang. Itu kan terakhir harus jelas ya Gus ya. Mungkin langsung masuk kepada rekening ya partai. Selebihnya nggak ada uang masuk ke situ. Nggak ada. Kalau lah kemarin kan sudah dijelaskan oleh Kakak Ahmad Syahroni kan bantuan dari menteri ini hanya berapa? 20 juta. 20 juta. Kan nggak ada artinya itu kalau apa itu? Ya, tapi kan itu pun bukan untuk partai. Itu kan untuk bantuan alam. Ya kan? Nah, cuma kelihatannya didramatisir ya, dibesar-besarkan oleh KPK. Ya nggak tahu maunya apa, kita nggak tahu Allah. Jadi oke, itu sudah bagian dari perjalanan. Itu bagian dari gangguan juga yang tadi Gus Coy sampaikan. Ya begitulah. Termasuk berarti ya Gus ya? Ya makanya begitulah. Termasuk gangguan ya? Gus, kita keluar dari soal isu SJL dan soal aliran dana itulah. Kita yang masuk yang lagi rame. Soal putusan MK kemarin yang memberikan ruang pada Gibran untuk bisa maju. Sebagai politisi senior, bagaimana Gus Coy melihat? Saya mungkin agak beda dengan pada umumnya. Begini, saya punya pandangan pribadi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, itu punya hak dipilih dan memilih. Oke? Dipilih dan memilih. Dipilih dan memilih. Konsekuensi dari Undang-Undang Dasar ini, maka setiap warga negara ketika dia mau jadi pimpinan, mau calon bupati, DPRD, gubernur, wali kota, bahkan presiden, itu menurut saya tidak boleh ada undang-undang di bawahnya itu mendistorsi ini. Membatasi. Membatasi minimal maupun membatasi maksimal.
Wah, Itu ini mestinya nggak boleh. Jadi menurut saya undang-undang yang membatasi 40 tahun minimal untuk jadi calon wakil presiden atau presiden. Kemudian membatasi misalnya ada salah itu maksimal 70 tahun, ada yang mengajukan itu kan. Itu menurut saya itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini nggak usah dikaitkan dengan Gibran atau nggak Gibran. Nah, karena dia warga negara menurut undang-undang sudah usia 17 tahun atau sudah menikah, pernah menikah juga ya, boleh, maka dia punya hak yang sama dengan semuanya. Setelah itu terserah rakyat. Setelah itu tergantung partai politiknya mau mengajukan apa tidak. Setelah itu rakyatnya mau milih apa tidak. Tuh. Di negara lain malahan administrasi seperti itu menjadi tidak penting. Orang mau jadi pemimpin daftar yang penting punya KTP warga negara. Ya, kita punya contoh di beberapa negara. Iya, jadi nggak perlu ijazah, nggak perlu ijazah minimal SMA, nggak perlu lagi. Yang penting warga negara Indonesia dan secara umur sudah ditentukan boleh di dalam konstitusi. Dan sehat jasmani dan rohani. Sehat kalau sehat, ya kan, itu jadi pemimpin kan perlu sehat jasmani rohani. Ya, itu saya kira salah satu persyaratan boleh. Tapi Gus, kan ada ya prediksi lah bahwa memang putusan itu mau disiapkan untuk agar Gibran bisa maju. Karena kabarnya Prabowo ingin cawapresnya ke Gibran. Kalau misalnya itu benar nantinya misalnya Gibran jadi cawapresnya Prabowo dan ada kemungkinan Jokowi akan all out dukung Prabowo, itu tidak jadi ancaman buat pasangan Amin ini. Enggak, jadi kita ini kan berkompetisi. Jadi masing-masing mungkin merasa terancam oleh lawannya kan, biasa aja. Jadi nggak ada masalah. Jadi dalam konteks undang-undang dasar tadi itu, soal umur tadi itu, saya tidak memandang Gibran apa tidak Gibran, itu untuk semua warga negara. Adapun Jokowi mempersiapkan secara khusus untuk anaknya. Ini secara hukum kan boleh. Hanya soal kepatutan, etika, kepantasan. Jadi hidup berbangsa dan bernegara ini tidak cukup dengan menggunakan undang-undang. Tidak cukup dengan menggunakan aturan legal formal. Tapi pantas enggak sih? Patut enggak sih? Dan pantas itu adalah norma tertinggi. Pantas nggak kalau menurut Gus hari ini? Nggak pantas lah. Nggak pantas ya? Ya nggak pantas, nggak patut lah. Kenapa Gus? Loh, nggak patut itu memang sulit dikasih argumentasi. Karena itu menyangkut rasa, menyangkut budaya, menyangkut alam yang tinggi pada diri kita ini, ya kan? Dalam hukum itu kan gini, ada hukum formal, ada cita hukum. Nah, cita hukum itu nggak tertulis, nggak bisa diadili. Pancasila, orang melanggar Pancasila nggak bisa diadili. Melanggar ketuhanan yang Maha Esa, dia bertuhan, tapi yang Islam tidak pernah sholat, kan nggak bisa diadili. Kecuali Tuhan. Ini cita hukum. Ya. Jadi yang belajar hukum ngerti itu, ya. Saya juga belajar hukum, Gus. Nah, berarti ngerti kan? Hukum Islam tapi. Sama. Nah, ini sama, ya kan? Itu soal ininya aja. Soal pengeterapannya aja, ya kan? Jadi tidak bisa diadili. Tapi kalau hukum formal bisa diadili. Tapi kalau cita hukum nggak bisa diadili. Menimbulkan kekhawatiran nggak sih, Gus? Itu bisa dirasakan oleh orang. Katanya ngaku Kristen nggak pernah ke gereja. Katanya ke Islam, tapi kok nggak pernah ke masjid. Nah, kira-kira begitu kan? Kalau kira-kira yang khususnya untuk ini, kira-kira begitu, katanya nggak mau. Katanya tapi anaknya nggak berpolitik. Tapi kok, gitu Gus. Lah, itu pagi esok kedelai, sore tempe. Atau dibalik kan? Sudah jadi tempe kembali ke kedelai. Nah, gitu kan. Nah, ini kan konsistensi. Itulah nanti menyangkut soal moralitas, menyangkut soal etika, ya kan? Di mana saja hukum di internasional, kepantasan di dunia, kekuasaan itu. Ketika seseorang mengajak anaknya, apalagi anaknya belum pantas,
atau membiarkan anaknya untuk ikut cawe-cawe atau ikut kompetisi dalam kekuasaan. Tanya kepada orang yang sehat jasmani dan rohani. Akan mengatakan kurang pantas. Nggak pantas gitu. Orang pantas. Orang pantas. Orang elok kata orang Jawa itu. Itu. Jadi orang seperti Gunawan Muhammad yang bergerak di bidang budaya itu kan yang diasah ini kan hati. Yang diasah itu apa namanya? Jiwa, rasaan. Dia menyatakan itu nggak pantas. Butet yang pendukung, saya baca Butet itu. Yang pendukung loyal Jokowi itu mungkin pendukung buta itu sama Jokowi. Itu pun mengkritisi Jokowi. Mengatakan tidak pantas. Jadi sama aja mendukung atau membiarkan itu sama aja ya Gus ya? Dalam konteks ini. Kan sebenarnya kan tidak pernah ada kata-kata kemudian mendukung, tidak mau gabung, membiarkan itu artinya sama aja ya, sama-sama tidak pantas ya. Gimana ya? Intinya adalah apa yang dilakukan oleh Jokowi ketika dia memobilisasi langsung apa tidak langsung. Untuk anaknya dalam konteks kekuasaan atau bisnis itu tidak pantas. Meskipun mungkin dalam undang-undang boleh dibolehkan, ya, tapi tidak pantas. Hati nurani yang paling dalam pasti semua mengatakan itu, kecuali orang yang sudah tidak punya hati nurani. Itu satu. Yang kedua, kita ini ikut demo Pak Harto, menurunkan Pak Harto dalam era reformasi. Saya sebagai aktivis yang sudah senior ya pada saat itu 34 tahun. Ya. Antara 34, 35 tahun 98 ikut demo, ikut menggerakkan mahasiswa, ya, demo kesayangan, ikut orasi dan segala macam. Itu apa? Isu sentralnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi ini karena belum ketahuan. Korupsi di lingkungan istana. Kolusi itu hampir bisa dipastikan terjadi, ya kan? Nepotisme, ya, nyata. Pak Harto 30 dan Tommy tidak jadi pejabat, Bambang tidak jadi, Indra Rukmana tidak jadi pejabat. Sama lagi, anak-anaknya itu, ya kan? Cucu-cucunya nggak ada yang jadi pejabat, ya. Mbak Tutut baru 6 bulan atau setahun jadi menteri selesai, ya. Dalam konteks jabatan, mungkin dalam konteks bisnis sudah. Tapi ini Jokowi baru 1 periode anaknya jadi wali kota, mantunya wali kota, anaknya yang terakhir ini ketua partai dan segala macam. Memang ini ada sumbangan dari kelompok, dari lingkungannya, dari masyarakatnya. Jokowi bersikap begitu, dilulukan, surveinya tinggi, gitu kan? Kira-kira begitu, nggak tahu bener apa enggak itu surveinya itu kan? Nggak yakin sebenarnya. Kemudian orang-orang yang berkepentingan itu kemudian ngulu-ngulu apa? Kalau istilah mengeluh-eluh. Iya gelulu. Iya. Apa mengeluh-elukan ya? Apa sih mendukung? Apa sih? Istilah Arabnya apa? Kan ada itu. Ngelulu itu kan ada itu kan. Jadi digunggung ya kan, gunggung. Disokong, didukung. Iya, seolah-olah padahal ini yahanu. Yahanu itu bukannya sesungguhnya, gunggung. Kemudian dia merasa senang. Oh, ya ternyata saya didukung rakyatnya. Ternyata anak-anak saya didukung ya. Padahal itu mungkin ngelulu. Ujungnya adalah jatuh. Ujungnya adalah kesengsaraan untuk dirinya. Ujungnya adalah dia tercatat seorang presiden yang tidak bersih. Seorang presiden yang kepentingan keluarganya lebih menonjol. Seorang presiden yang kakaannya terasa transparan. Dan ini yang mengatakan bukan hanya kita loh ya. Ini sudah ada media sosial. Orang-orang hebat sudah mengatakan itu semua. Nah, begini ini masa kita biarkan? Kalau kita biarkan, dosa kita. Kalau kita tidak ingin ngomong apa adanya begini, ikut dosa kita. Harus kita lawan guys berarti. Harus kita omongkan. Karena itulah kemampuan kita. Apa? Ketika kita melihat mungkar dengan tangannya, kita menggunakan kekuasaan. Kita nggak punya kekuasaan. Ketika kita tidak punya kekuasaan dengan apa? Lidah. Lisan kita. Kita masih punya lisan. Masih ada keberanian untuk mengatakan. Kalau lisan pun sudah pelo,
pelat, velo, kan? Udah nggak mampu lagi. Yang ketiga, dengan hati kita, dengan doa kita, hati kita, dan itulah lemah-lemahnya iman. Kita nggak punya kekuasaan, tapi punya lisan. Kita katakan. Ya, artinya Gus Coy melihat bahwa apa yang terjadi hari ini itu bukan sebuah pelanggaran hukum, tapi sebuah ketidakpatutan dalam konteks politik di Indonesia gitu ya. Dan untuk itu harus dilawan seperti itu. Dalam TAP MPR itu kan masih ada TAP-nya. Cuma mungkin saya nggak tahu persis dari hukumnya. Ketika TAP itu sudah mengatakan bahwa KKN itu harus diberantas, bahwa KKN itu haram. Dan ini nyata-nyata KKN. Salah satu dari unsur dari KKN itu. Kalau tidak korupsinya kan kolusinya. Kalau tidak kolusinya kan nepotismenya. Kan begitu kan? Itu masih TAP MPR kan masih berlaku. Nah, apakah bisa diadili apa tidak dalam konteks TAP itu? Dimaksudkan. Nah, persoalannya adalah setiap TAP atau konteks hukum itu membutuhkan kekuatan politik. DPR-nya semuanya membebek. Mana ada DPR selama 5 tahun atau 10 tahun itu kritis kepada Presiden Jokowi. Ya kan Nasdem juga salah satu DPR-nya di sana. Iya, itu yang kita sedihkan juga. Nah, saya tidak anggota DPR, selama ini mengkritisi kan, ya, pernah ditegur juga, tapi lama-lama itu tidak. Lama-lama tidak. Capek. Bukan, karena lama-lama tahu bahwa benar gitu. benar ternyata ya, kira-kira gitu. Lama-lama awal-awal saya ditegur mengkritik Jokowi itu. Tapi kemudian akhirnya ternyata benar. kira-kira benar juga ini yang diomongin. Betul, beberapa orang yang asalnya itu saya tahu di Nasdem itu. Beberapa orang yang asalnya Iya. Tapi kadang saya ngelihat gini ya Gus ya, maksudnya Nasdemnya Jokowi banget. lama-lama enggak. Kita mulai yang kritik dia bukan raja. ya dia presiden. Nah, Iya, Presiden. Dia jadi presiden juga bukan karena dirinya, karena diusung oleh partai. Maka ketika dia mau ngapa-ngapain, mau bikin keputusan apa saja, meskipun dia punya hak prerogatif, dia harus tetap bertanya kepada pendukungnya, pengusungnya, partai politiknya, pimpinan-pimpinan partai politik. Nah, setelah Jokowi dalam fase seperti ini, sebagai salah satu partai yang punya kontribusi besar ya, terkait dengan naiknya Jokowi di 2 periode ini, apa tanggung jawab Nasdem ini? Salah satu tanggung jawabnya adalah kita tidak bersama dia untuk mendukung calon dia. Kita punya pikiran sendiri karena kita sudah tahu. Dalam pemerintahan dia tidak bisa kita menggunakan slogan, idiom, atau tema sentral hanya melanjutkan. Tapi juga harus ada perubahan. Yang dilanjutkan mungkin ada. Karena kita tidak revolusi. Kita di sini adalah restorasi. Nasdem kan konsepnya restorasi. Restorasi itu ada hal-hal yang harus dilanjutkan, yang baik-baik. Tapi juga harus ada perubahan-perubahan. Sementara yang di lingkaran Jokowi sebagian besar itu tema sentralnya hanya melanjutkan, tidak ada perubahan. Itu bertentangan dengan hukum alam. Ini tetap harus ada yang diubah, disesuaikan dengan Iya zaman, dong, gitu ya. itu kan hukum alam, sunatullah dalam bahasa IAIN ini, ya kan? Win. Ente sudah win apa IAIN? Masuk IAIN, keluar UIN. Jadi ada 2 hal. Ada yang dilanjutkan, yang baik-baik, yang masih relevan, ya, sustainable. Tapi juga ada perubahan-perubahan, change. Ini harus Tapi biasanya harga perubahan tuh kan mahal, Gus. Harga perubahan itu mahal. Tergantung, murah juga bisa. Juga bisa murah. Iya, ada yang melanjutkan juga mahal. IKN ini kan dilanjutkan juga mahal. Nah ini. Itu kan mahal. Jadi nggak akan dilanjutkan nih Gus. Jadi nggak akan dilanjutkan. Mahal dalam konteks gimana persetujuan rakyat. Belum tentu semuanya setuju. Begitu kan? Bagaimana soal anggaran. Bagaimana pelibatan asing dalam konteks pembiayaan terhadap IKN sebagai salah satu
proyek strategis nasional. Ini Ya, kemudian tenaga-naganya kayaknya nggak masuk lanjutin. Ini apa namanya? Oh, ini mahal banget ini. Jadi Ini mahal intinya banget. pasangan Begitu. Amin nggak akan melanjutkan IKN. Bukan. Ini nanti tentu saja, ini ide yang bagus. Jadi dari aspek bahwa Indonesia itu harus punya apa Ibu namanya kota. ibu kota baru itu oke. Itu oke. Tapi Tapi ketika kita harus pindah, itu harus legitimate. Kan udah disahkan. Harus ada memperoleh undang-undangnya, legitimasi dari rakyat. Kan udah lewat undang-undang, Gus. Udah ketok, Kan udah ada Gus. undang-undangnya. Kita tahu undang-undangnya ini ada unsur apa? Nasdem ikut setuju loh ya. Iya, tapi kan saya punya pendapat sendiri nih kan. Jadi gerusa-gerusu. Jadi kalau Jokowi pernah mengatakan nyinggung-nyinggung Nasdem, ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Dia dalam konteks IKN ini gerusa-gerusu, dia kesusu. Dan disusul. Termasuk mempersilahkan anaknya, mendukung anaknya jadi wali kota, jadi ketua partai itu gerusa-gerusu, Dan kesusu. Jadi itu untuk orang lain, tapi itu dirinya sendiri nggak berlaku seperti itu. Nah inilah, itulah munafiknya kan di situ, nggak jujurnya di situ. Padahal pemimpin harus menjadi teladan, Nggak, jadi intinya harus IKN, adil, intinya IKN akan dilanjutkan ini sama pasangan Amin ini nanti kalau jadi. harus tetap ada evaluasi. Dan ketika harus dilanjutkan, harus ada revisi, harus dapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Ya. Kemudian pelibatan asing itu harus dikaji kembali. Ini ibu kota loh. Pelibatan asing yang begitu dalam, gimana ibu kota? Ini strategis loh. Ini menyangkut pertahanan keamanan ibu kota loh. Ya? Ini harus dikaji ulang, ini harus diperdebatkan kembali. Jadi harus dibuka kembali kepada publik. Karena ini menyangkut proyek yang paling strategis. Gus, Ibu kota. Nasdem dan Bang Surya itu kan sangat dekat dengan Jokowi ya. Bahkan klaimnya Bang Surya sendiri misalnya sebelum PD dukung, Nasdem udah dukung duluan misalnya menyodorkan Dulu Jokowi. 2014 ya. Kenapa sekarang kelihatannya seperti bersimpang jalan? Ya wajar aja lah. Itu kan dalam politik biasa. Mungkin ada ide-ide yang... Ini soal ide, Pak Surya itu soal ide. Soal ide, soal perilaku. Inginnya Pak Surya itu kan ide-ide cerdas. Itu dihormati, dihargai, dilaksanakan dengan cerdas pula. Harus legitimate. Ya kan? Proses yang logis, yang wajar, pelibatan rakyat secara demokratik dilakukan. Ya kan? Tuh. Kemudian yang kedua, pemimpin ini kan jangan memperkaya diri. Jangan yang asalnya kelihatan idealis, kelihatan sederhana, tapi menjadi tidak sederhana. Menjadi mungkin menumpuk kekayaan, menumpuk kekuasaan, misalnya. Enggak, kira-kira saya itu tidak. yang harus dihindari maksudnya. Ya, itu kan ketika terjadi seperti itu kan kemudian menjadi tidak menarik lagi. Ya, PSP tidak mau itu, maksudnya gitu ya. Ya, kemudian anaknya ini, itu kan sudah menjadi rahasia umum. Yang begini ini kan orang seperti Pak SB kan pasti nggak suka. Tapi jadi maksudnya yang terkesan tadi yang Gus Kim tanyakan, terkesan persimpangan jalan tuh karena yang tadi nggak Nah ya, sama, persimpangan jalan ini kan dalam konteks untuk setelah Jokowi mau mengakhiri masa pemerintahannya, kita tidak, kalau bisa kita bersama dia. Kalau bisa, ternyata kan nggak bisa. Itu berarti kan ada pandangan yang berbeda. Untuk Indonesia hari ini dan ke depan, figur yang menurut Pak Surya kan Anies. Pintar, intelektual, jelas nasabnya, ya kan? Ya, itu yang berseberangan. Ya, lah ini kan berarti beda selera, beda standar, ya kan? Pak Surya ingin memperbaiki keadaan dengan misi perubahan, sementara Jokowi hanya melanjutkan proyek dirinya. Kan berarti ada perbedaan. Perbedaan gagasan, perbedaan ide. Lalu kemudian perbedaan figur yang cocok untuk itu. Ya, ya sudah. Gak ada yang salah di sini. Tapi sebelum Anies kan Bang Surya juga, Nasdem juga
mention nama Ganjar juga kan ya. Sekarang Ya. juga bicara soal keberlanjutan itu. Ya. Ada. Nah, di situ kan kemudian dicoba untuk dikompromikan. Kan tidak ada. Pak Surya kan sudah menawarkan, ayo didiskusikan. Menurut cerita, ya Jokowi kan tidak mau. Intinya tidak mau Anies, kan begitu kan? Oke. Nah kalau nggak mau Anies berarti kita beda. Visi misi perubahan yang bisa membawakan itu Anies. Kan begitu. Ini ketemuan terakhir banget kan berarti sudah berapa kali ya? 3 kali ya Ya kalau nggak tahu, yang kita tahu ya, kan yang sebelum deklarasi yang Amin itu. terpantau sama teman-teman di lapangan dengan kamera ini kan 3 kali. Nah yang terakhir ini berarti masih ngomongin soal perbedaan Ya sudah nggak lagi lah kan Jalan kita ayo. sudah harga mati Anies. apa Anies berarti? harga Gus? mati ya. Karena Anas mati, Muhaimin kan sudah pasangan nggak mungkin diubah. Yakin nih. Apa kata dunia kalau mau ubah? Ya enggak, kita kan menyiapkan hati aja. Kita sebagai Katanya kaum yang suka Gus, di-prank. ada isu juga, saya dengar kabar, nggak tahu kabar angin apa, ada kemungkinan Nasdem akan membangun koalisi besar dengan PDI Perjuangan. Kalau misalnya Prabowo sama Untuk tahap awal ini kayaknya seperti ini. 3 apa namanya? 3 partai. 3 pasangan. Ya Oh, kan? 3 pasangan. 3 pasangan. Oke. Kayak gitu kan? Kayaknya. Oh, ya kayaknya memang begitulah. ya. Kan mungkin kan? Kayaknya, Amin. Amin, Artinya amin, amin. dari sisi Amin, dari sisi Amin mutlak. Oke. Ini udah harga mati, kan? Oke. Dari sisi sana kita tidak tahu. Wallahu alam. Sana ya. itu yang mana nih? Ya sana lah, apakah Prabowo, apa Ganjar, kita kan nggak tahu, ya Oke. kan? Tapi kita meyakini bahwa nggak mungkin lah Mas Ganjar wakilnya Prabowo, ya kan? Atau sebaliknya, kan nggak mungkin. Sehingga Kalau kita wakilnya asumsikan, nggak usah andai-andai lagi, itu faktanya itu aja. Kita, Fakta hari ini ya. ya, pada hari ini bahwa PDIP punya harga diri, punya gengsi, punya tiket apa namanya sendiri, ya kan? Nah, nggak mungkin lah dia menjadikan Mas Ganjar sebagai wakil partai lain. Nggak mungkin. Ini otak yang waras saja. ya artinya Prabowo yang lebih senior, yang sudah punya koalisi, kan juga nggak mungkin menjadi wakil dari partai lain. berarti kan? kalau yang tidak terlalu Sehingga ini nggak senior. usah didiskusikan lagi. Nah, sehingga ada 3. Nah, jangan andai-andai di situ. Aku nggak dikasih Mainnya tahu jangan di situ. sama Gus Coy. Mainnya jangan di situ. Mainnya adalah Gus, aku usaha. mainnya adalah setelah ini kan ada putaran kedua, asumsinya begitu. Oh, Asumsi. oke. Nah, ketika putaran kedua, maka Kita sama-sama berandai-andai kan, Gus? tapi di sini kita anggap pasti. Lah. Ya. Putaran pertama pasti 3 gitu ya. Oke, pasangan Ya kan, Amin. dua seandainya lagi. ada putaran kedua kan gitu. Putaran kedua gimana Ya. Gus? Andaikan ada putaran kedua, maka ya kan bisa dari sini Amin menang, Ini Ganjar bisa ke sini, bisa ke Ganjar ke sini. Amin. Kalau Amin menang, Prabowo bisa ke sini juga bisa ke sini, kan begitu. Kenapa kita sebut Amin menang terus? Insya Allah, karena Insya Allah. karena Amin tadi kan. Amin. 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 Seluruh dunia mendoakan. Dunia. Dunia yang Kan ini pilpresnya cuma di Indonesia, Gus. Walau amin. Nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Karena umat Islam di dunia kalau berdoa pasti ada amin di belakangnya kan gitu. Sama. Kayak namaku juga disebut oleh orang-orang seluruh dunia gitu kan. Kalau baca Al-Fatihah kan pasti ada namaku. Enggak. Ini masih ada 2 hari lagi sampai pendaftaran. Terus ada posisi juga misalnya Gibran bisa lolos jadi cawapres. Dan ada kemungkinan kalau dia maju sama Prabowo, Jokowi akan olot di sana gitu loh. Nah, apakah malah tidak memungkinkan misalnya Gus untuk mengubah peta koalisi misalnya untuk membangun kekuatan yang jauh lebih besar misalnya. Katakanlah koalisi perubahan bergabung dengan PDI Perjuangan. Enggak, jangan andai-andai di situ, udah selesai. Kita bicara politik kan bicara ada Gus. Kan katanya nggak ada yang tidak mungkin dalam politik. Kecuali menghidupkan orang mati katanya. Selesai urusan itu.
Udah selesai. Selesai tuh maksudnya Udah udah Amin udah final. Kalau ada yang mau masuk, alhamdulillah. Ini kamunya udah selesai tapi pandangannya kosong. Amin. Karena saya berpikir bahwa betapa kerennya pasangan Amin ini Memang sampai keren banget kan ya. Keren banget sampai dua pasangan yang lain tuh masih mengatur-atur strategi, belum nentuin siapa cawapresnya, nunggu kemudian putusan M. Keren Bentar banget. nih. Begini. Lebih keren mana? Amin Anies Muhaimin sama Ganjar Anies. Wih. Itu sudah. Jangan berandai-andai yang hampir mustahil. Gus cuma nanya kerenan mana gitu. Keren Kalau mana? Kalau Amin sudah keren, pasti keren lah ini kan. Ini keren sekali. Dua-duanya muda, ya kan. Jadi kalau dalam posisi ini Kedua-duanya aktivis. Gus Coy berada di dua kaki nih. Sebagai kader Nasdem dan sebagai ex kader PKB. Dua-duanya dibelain aja. Oh ya kenceng. Iya. Ini keren banget. Dan secara proses ini kan memang yang paling terbuka, paling transparan, paling apa adanya, tidak ada drama. Muhaimin semua prosesnya diceritakan. Mengapa terjadi seperti ini? Gus, tapi jangan lupa proposal pertama Pak Surya Paloh kepada Jokowi dan yang diinginkan Bang Surya adalah pasangan Ganjar dan Anies. Kalau misalnya ternyata ada tawaran itu, ada peluang untuk itu. Dalam proses politik kan ada tahapan. Itu kan mungkin pikiran awal. Ya. Mungkin ya. Pikiran awal. Pikiran awal itu sudah selesai. Udah gak relevan lagi, kita angkat lagi. Udah nggak mungkin muncul lagi. Gitu. Iyalah. Masing-masing sudah punya. Biasa aja dong, ngegas dong. Mungkin ini punya ininya sendiri, punya ininya sendiri. Udah gak mungkin. Jadi Under any circumstances it cannot happen gitu ya. jangan Nggak kembali mungkin. ke belakang yang terlalu jauh. Yang sudah Loh tidak enggak, kan kita pilpres itu kan niatnya kan untuk menang misalnya. Kalau misalnya ternyata Itu strategi ya. kita yakin nih Amin ini menang. Taruhlah tidak ada yang gabung di sini. 3 ini udah insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Namanya Amin. iya, Masih bisa kalau Amin, itu Anies, mohon dikabulkan. Ganjar Pranowo Dan ini doa masih bisa setiap Gus. hari, doa setiap hari itu ya Allah itu pasti mengabulkan insya Allah. jadi bener nih, nggak ada peluang untuk apa bergeser dari nama Nanti koalisi. kalau ada kedua, terus kemudian Amin masuk pada putaran kedua, kalau bisa sih langsung satu putaran Amin menang gitu ya. Atau sebaliknya. Kalau nggak langsung menang ya kan, dia ikut putaran kedua maka yang lain bisa gabung dengan Amin, ya kalah. Atau sebaliknya, kalau Amin nggak lolos, Amin akan gabung kemana gitu. Karena namanya juga politik kan, Ya, Gus, bisa ya, kompetisi begitu. kan, bisa Nggak, menang, ini- bisa kalah. Saya tahu, artinya maksudnya kita kan harus berdasarkan angka, ya Gus ya. Kalau kita ngomongin soal elektabilitas di beberapa survei, tetap kan urutannya masih yang kita agak jauh nih katakan angkanya. hari ini adalah optimisme untuk menang. Ya, Optimisme untuk menang. Sehingga yang lain yang kalah dalam putaran kedua itu gabunglah dengan Amin. Itu. Jadi bukan mengandaikan kita kalah. Menang. Kalau Amin jadi maju. Ya maju lah Gus, sudah pendaftaran. Ya kan cuma nanya Gus, gak usah ngegas gitu dong. Oke. Seperti diskusinya udah mulai, tidak boleh ikut, harus udah boleh diyakini. Jadi mau berapapun angkanya dalam kondisi apapun itu Harus bukanlah strategi yang akan dilakukan oleh pasangan Amin gitu ya Gus ya. Angka apa maksudnya? Tapi enggak Gus, ini aku tanya survei-survei nih. elektabilitas. Aku tanya sebagai apa politisi Nasdem yang pasti juga berharap untuk menang. Seandainya nih, ya kita bicara berandai-andai ya, karena ngomong kemenangan Amin kan juga masih berandai-andai. Seandainya misalnya ada tawaran dari PD Perjuangan untuk koalisi Ganjar Anies seperti proposal Bang Surya di awal, diambil nggak? Kita berbicara hari ini adalah fokus kita ke arah memenang. Berarti kalau besok bisa beda lagi. Untuk menang. Lah ya. Ya, sehingga yang lain nanti gabung ke sini. Oke. Untuk lain-lain nanti kita bicarakan selanjutnya. Ya, berarti besok kita tanya lagi. Oke. Ini semakin karena sudah semakin tidak kondusif untuk laturan saat ini kita tutupi dan kita tunggu apakah tanggal 19 jadi daftar. Jadi daftar, siapa yang daftar, nganter siapa. Nah, gitu dan pertanyaan berikutnya ada apakah daftarnya ke KPU atau ke tempat lain. Daftar ke KPU. Oke, terima kasih Gus Coy, sehat-sehat. Oke, terima kasih. Sampai bertemu ya di selaturan berikutnya.